Pemirsa, kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club. Sore ini saya kedatangan tamu, seorang orang penting di Republik. Karena ternyata selain Menko Polhukam, beliau juga dapat tugas sampingan macam-macam, sampai urusan bank pun beliau. Ya. Jadi beliau itu adalah Menko Polhukam Mahfud MD. Selamat sore Pak Mahfud. Selamat sore Bang Karni. Pak Mahfud, yang paling teranyar Ya. dari tugas Pak Mahfud ini sesuatu yang sudah lama terkubur sebenarnya, BLBI. Oh iya. BLBI ini kejadian tahun 99. Ya. Zaman itu uang Bank Indonesia itu mengelontor hampir dari 98 sebenarnya. Hampir tiap hari mengelontor ke bank-bank swasta. Itu jumlahnya nggak tanggung-tanggung, dalam 3 bulan bisa 100 triliun. Dan itu ia menerima bank-bank besar ketika itu. Ya. Bank BCA, Bank Danamon, BLB, BNII. Tapi ya dari zaman reformasi itu penagihannya maju mundur menurut saya. Kadang-kadang hangat, kadang-kadang redup lagi. Kenapa kok tiba-tiba dapat penugasan itu, Pak Mahfud? Karena begini, masalah BLB itu masalah yang sudah lama, betul maju mundur tadi. Maju mundurnya kenapa? Karena pada waktu itu kan mula-mula pemerintah dianggap salah dalam tahap tertentu penyelesaian BLBI. Misalnya apa? Misalnya ketika pemerintah membuat Inpres nomor 8 tahun 2002 yang berisi tentang release and discharge. Oke lah, pokoknya kamu bayar ini hutangmu dihitung sekian aja gitu, turun jauh gitu. Diskon lah. Didiskon. Itu release and discharge itu. Iya, iya betul. Impresnya Bu Megawati. Wah itu kan ribut, katanya itu ada korupsinya, ada apanya gitu lah. Lalu pemerintah juga nunggu kan perintah berikutnya ini benar enggak nih ada korupsinya. Silahkan yang punya kasus lapor ke Kian G, teriak-teriak udah dipanggil juga. Enggak ada korupsinya juga. Artinya sekurang-kurangnya hasil pemeriksaan itu tidak menyimpulkan ke situ. Pemerintah udah membentuk tim dengan 36 jaksa dan polisi, juga laporannya enggak ada gitu. Artinya pemerintah melakukan itu sudah benar gitu. Karena pada waktu itu memang harus dilakukan. Kalau enggak hancur Indonesia kan, banknya habis gitu, lalu pemerintah suntik dengan itu dianggap benar. Nah yang dianggap tidak benar ini kemudian kan para obligor dan debiturnya sebagian yang tidak mau bayar, sudah diturunkan masih tidak mau bayar. Nah, terjadi perdebatan ini perdata pidana ini sampai waktunya mau habis, lalu presiden terus gimana? Saya bilang ya kalau kita begini terus nanti daluarsa, pidananya tahun ini habis. Iya, saya kira habis 20 tahun udah. Iya, perdatanya habis lalu kita kehilangan uang. Terus gimana? Ya ditagih aja. Nagihnya gimana? Saya usul dibentuk aja satu tim gabungan. Kalau dulu kan itu ditugaskan secara reguler aja kepada Menteri Keuangan nunjuk Dirjen Kekayaan Negara. Nah, ini enggak beres-beres karena pertama lembaga ini kurang kuat ya untuk menagih orang besar-besar dan banyak gitu. Lalu yang kedua, obligor itu setiap ganti pejabat memperbarui pengakuan. Besok ganti, oh bukan itu, perbarui lagi gitu. Nah sementara di bawah berdebat ini harus dipidanakan, ya harus perdatakan. Saya bilang udahlah, ketika presiden mengeluarkan kepres itu saya katakan, saya mau berhenti berdebat. Ini sudah 20 tahun lebih berdebat. Sekarang saya mau nagih. Kalau nanti memang salah tagihan ini, nanti kan ada hukum yang menyelesaikan. Jadi semua yang sudah menyerahkan dokumen pengakuan, dokumen barang, kita ambil barangnya gitu. Sekarang panggil, kalau dia menggelapkan barang lagi kita pidanakan lagi sebagai pidana lain dari soal
pemangkiran atas hutang itu. Iya kan? Kalau misalnya Ya, ya, orang nyerahkan barang nih, barang saya, ternyata yang sudah diserahkan dijual lagi ya. di tengah jalan, itu kan pidana baru itu. Nah, itu yang kita kejar sekarang. Dan alhamdulillah Bang Karni sekarang ini kita sudah dapat 1.312 hektar tanah dan uang 314 miliar uang tunainya. Lumayan daripada diem kan, 1.312 hektar tanah ini kalau diuangkan kira-kira sudah lebih dari 15 triliun kalau ngitung harga konservatif. 6 bulan kami bekerja sudah bisa Ya, itu. lumayan lah kalau. Lumayan daripada diem aja kan. Walaupun BI itu ketika waktu itu ya saya masih pemberat majalah Forum. Waktu itu paling gencar berita ke BLBI kita itu. Ya. Walaupun BLBI itu ketika 99 itu jumlahnya udah kalau nggak salah udah 150 triliun. Ya. Dan bayangin bunga aja sampai hari ini kalau kali 10 aja udah. Iya betul. Sudah banyak banget. Sampai. Tapi bagaimana memilah-milahnya sekarang? Ada yang sudah melunasi, ada yang sudah dikasih release and discharge, ada yang memang nggak mau sama sekali bayarnya. Gimana Pak Mahfud milah-milah? Udah, kita sudah punya datanya. Siapa yang sudah dianggap lunas misalnya sudah ada. Yang sudah punya SKL, kita anggap selesai. Gitu ya. Ada lah yang punya SKL itu orang-orang yang terkenal itu misalnya si Antoni Salim, almarhum Sudir Katmono, almarhum Bob Hasan, ada Rizaf Ibrahim gitu. Itu ketika diberi rilis and discharge langsung bayar, selesai, sudah ada dokumennya. Tapi ada yang minta dihitung ulang. Ada yang bilang loh dulu saya sudah nyerahkan. Oke, sekarang buka semua gitu. Nah, orang-orang yang ini dulu kan mengambil momentum situasi ketika pemerintah dan DPR masih saling bertanya ini benar apa tidak, ini benar apa tidak sampai diusuk pansus. Pansus menyimpulkan langkah yang diambil Presiden Bu Megawati itu sudah benar, tidak melanggar hukum. Sekarang tagih. Nah, itu kan keputusan pansus DPR. Kita berpegang pada itu. Lalu Mahkamah Agung gimana? Mahkamah Agung memutuskan udah tidak ada pidana. Satu yang dibuat oleh Bu Mega itu benar, silahkan tagih. Lalu yang kedua, kasus terakhir yang menyangkut Syafruddin Tumanggung, itu ternyata bukan pidana katanya. Berarti kembali ke perdata. Nah, situlah saya sampaikan ke Bapak Presiden, kita tagih. Pokoknya kejar apapun gitu. Nanti kalau mereka tidak terima berperkara aja gitu. Karena kita punya dokumen untuk itu gitu. Itu aja, Bang Karni. Sekarang akan kita kejar terus. Targetnya jalan perdata ini kan? Iya, perdata. Pidananya udah nggak bisa diapain. Iya, pidananya nggak bisa diapain kecuali ada pidana baru yang di tengah. Iya kan? Di tengah jalan misalnya. Di tengah jalan muncul pidana baru padahal sudah perdatanya sudah settle, ini barangnya yang diserahkan ke negara, kok barang ini dijual tanpa sepengetahuan negara. Kan ada yang begitu, dialihkan ke anaknya, dia kan nggak boleh waktu dulu sudah diakui diserahkan sebagai jaminan ke negara. Ya jadinya ya itu baru korupsi benar. Iya, nah itu kita belokkan ke situ nanti. Oleh sebab itu mumpung ketemu Bang Karni, saya bilang hati-hati loh. Anda main-main bisa korupsi, bisa ditangkap lagi dengan tuduhan itu mengambil kekayaan negara dengan cara melawan hukum, gitu kan? Itu memperkaya diri sendiri, ya kan? Iya. Itu korupsi itu bisa ke sana nanti meskipun kita jauh sih, pokoknya kita perdata lah mau nagih. Cuma begini Bang Karni, kita sekarang sedang menyiapkan aturan untuk sanksi-sanksi bagi mereka yang memangkir ini, rancangan peraturan pemerintah. Mereka ini satu, mungkin nanti akan dicabut paspornya. Oh, ini hukuman tambahan. Sebelum melunasi, mengkelirkan cabut paspornya dulu karena Anda punya utang dan Anda mangkir. Yang kedua, dilarang ngambil kredit di bank. Itu sedang kita siapkan aturannya gitu. Dicekal dan macam-macam lah. Jadi hak kreditnya ditutup dulu.
gitu, sampai jelas gitu. Hutangnya kepada negara bagaimana? Karena kalau tidak diposisikan sekarang hutang itu, perdatanya pun sebentar lagi habis kan? Iya. Nah, posisikan sekarang, kita posisikan sepihak. Kamu punya hutang gitu. Gitu aja. Kita nanti ngitung daluarsanya kan bisa saja dimulai dari titik tertentu di mana taruhlah ketika dipastikan bahwa ini hutang perdata oleh Mahkamah Agung bulan Juni tahun 2020 kita bisa mulai dari situ kan bisa. Bisa. Wong kepastian perdatanya di situ. Iya. Iya kan? Iya, bahwa dia berhutang kan jelasnya di situ. Iya. Jadi Gagal kita itu. tidak hilang akal, oleh sebab itu lebih baik daripada mempersulit diri datang aja lah. Kita buka pintu, kalau mau ngitung ayo ngitung kan gitu. Baik, Pak Menko, selain dari tugas BLBI, ya menurut saya itu aja udah berat. Artinya itu bagi saya udah hutan rimba. Ya, hutan rimba betul. Udah gak jelas ujung pangkalnya. Ada tugas lain juga Pak Mahfud dari Presiden. Merevisi Undang-Undang ITE. Iya, betul. Ini tujuannya apa ini? Ini, selama ini kan sejak ada Undang-Undang ITE itu selalu ada tudingan bahwa pemerintah itu menggunakan Undang-Undang ITE itu seperti pasal karet. Kalau Pak Karni yang dilaporkan dibiarkan. Kalau saya yang dilaporkan langsung diproses gitu. Diskriminatif katanya gitu. Ada orang hanya ngomong salah sedikit sudah langsung kena Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE pasal hukumannya berat. Undang-Undang ITE itu antara 6 tahun gitu ya kalau melanggar Undang-Undang ITE itu. Nah, di situ selalu timbul protes seperti itu. Sehingga ada yang usul undang-undang ITE itu dicabut, kan gitu. Padahal dulu ketika kita buat undang-undang ITE kan pemerintah dan rakyat ingin, kan rakyat yang usul tuh buat tuh masa begitu caranya orang ngeritik buat fitnah lewatin buat undang-undang ITE gitu. Mula-mula sih transaksi uang, tapi kemudian definisinya diubah. Yang dimaksud transaksi elektronik itu bukan transaksi uang, transaksi ide juga. Kalau itu berbohong, menghina kena gitu. Nah, tiba-tiba ini dianggap melanggar HAM karena banyak digunakan sebagai pasal karet. Nah, disitulah Presiden minta saya mendengar kritik-kritik pembungkaman terhadap hak rakyat dan demokrasi. Oleh sebab itu, saya minta Polri membuat kriteria siapa orang yang bisa dijerat dengan undang-undang ITE itu. Jangan setiap orang lapor diproses gitu. Kepada Menko Polhukam saya minta agar menyiapkan revisi, ditelaah substansinya lalu direvisi. Nah itu yang Kapolri kemudian yang kriteria itu lahir dalam bentuk SKB 3 pejabat Kemenkominfo, Kapolri dan Kejaksaan Agung. Isinya apa? Kalau ada orang laporan jangan diproses. Kalau itu menyangkut delik aduan, pertemukan dulu dengan yang berhak mengadu. Dan tidak boleh ada orang menghina orang lain kok yang melapor orang yang bukan dihina. Kalau dulu kan masuk itu. Seperti siapa Tualibi itu yang meninggal yang menghina Habib Lutfi, kan Habib Lutfinya tidak lapor. Iya kan? Iya. Kenapa orang yang Habib Lutfi tidak lapor kok itu diproses? Padahal ini delik aduan. Nah, ini gitu kan? Bukan delik biasa gitu. Nah, akhirnya meninggal siapa yang masih muda itu? Hah? Ya, Maher atau Alibi kan itu hanya mengenai Habib Lutfi. Habib Lutfinya tidak pernah lapor, gitu. Nah, sekarang dibatasi. Yang lapor harus orang yang dirugikan. Tapi kalau melapor kan harus dipertemukan, damai dulu. Itulah restoratif justice, gitu. Nah, kalau terpaksa tidak bisa damai, ancamannya jangan undang-undang ITE, pakai KUH pidana. Kalau undang-undang ITE itu hukumannya 5 tahun lebih. Bisa ditahan lagi? Iya, kalau KUH pidana kan paling 9 bulan. Nanti divonis 3 bulan masa percobaan gitu. Ya dulu kan begitu aja. Hah? Dulu kan kalau ada penghinaan. Iya dulu kan begitu. Pasal 310 KUHP aja. Iya, sekarang malah pakai undang-undang ITE orang jadi takut gitu. Nah, itulah sebabnya lalu kita Bang Karni, kita revisi undang-undang itu dan sekarang udah masuk ke DPR. Kita hanya merevisi itu, undang-undang itu tetap diperlukan karena
Semua kita undang tuh, yang jadi korban ITE, yang jadi pelapor, kemudian akademisi, DPR, semua undang. Mau dicabut enggak? Intinya tidak boleh dicabut, undang-undang ini penting, tapi kriterianya diperjelas. Nah kita sekarang gitu, kriterianya perjelas. Apa yang diperjelas? Pokoknya kalau ada fitnah, itu jangan pakai undang-undang ITE. Meskipun tuh disebar lewat ITE, lewat elektronik. Pakai apa? Pakai KUHP aja. Gitu, didamaikan. Itu lebih. Iya. Lalu yang kedua, barang siapa membuat berita bohong yang menciptakan keonaran, itu kan Undang-Undang nomor 1 tahun 46 melalui ITE. Lalu kita katakan keonaran itu apa sih? Kita ubah keonaran itu maksudnya keonaran fisik, bukan keonaran wacana. Kalau kan ribut di wacana sekarang, kamu bikin onar itu ditangkap itu. Keonaran fisik. Ya. Nah, kita kasih kayak gitu. Nah, sekarang udah masuk ke DPR ya. Lebih masuk akal itu. Iya, iya begitu. Tapi setelah Pak Menko pelajari, apa benar selama ini ada tebang pilih undang-undang ITE itu? Ya kalau Pak Mahfud misalkan tadi saya diadukan, tidak ada apa-apain, Pak Mahfud diadukan, Pak Mahfud langsung diproses. Enggak juga. Sebelum saya jadi menteri, saya pernah diundang oleh Bang Karne di ILC. Kan saya pernah berdebat itu. Itu tidak benar, karena juga yang dulu kan yang dikelompokkan, satu kalau yang ini ngadu, kalau yang orang Kristen atau tidak Islam menghina Islam tidak diproses. Kalau Islam menghina orang lain diproses. Waktu itu kan saya tunjukkan banyak tuh di Bali, itu orang karena menghina agama Hindu, guru itu juga diproses. Di Purworejo orang merusak gereja, patung gereja juga diproses, sama aja. Waktu itu saya katakan begitu. Yang sekarang pun saya kira enggak juga, kan ada Kece Duja tuh. Kece, Johan siapa itu yang juga baru ditangkap, itu kan sama juga gitu. Cuma mungkin polisi melihat risiko politis juga, barangkali hati-hati, ada yang harus diekspos, ada yang harus jelas dulu gitu. Nah, saya tidak masuk ke hal-hal teknis seperti itu gitu. Saya hanya katakan harus benar. Misalnya saya contohkan gitu, si Haikal Hasan kan mimpi ketemu Nabi, lalu diadukan katanya menghina agama Islam karena Nabi tidak bisa dilihat dalam mimpi. Diminta buktinya, Haikal Hasan, saya enggak bawa HP waktu mimpi. Gitu. Alasan guru-guru aja. Tapi terus dipanggil sama polisi kan. Saya bilang, Pak, masa begitu-begitu mau diadili gitu. Udahlah dilepas gitu. Gitu kan begitu. Artinya saya juga berbuatnya gitu, enggak usah teriak-teriak. Kan akhirnya ya berhenti juga gitu. Kenapa orang begitu kok mau diadil nanti? Kalau saya mimpi ketemu istrinya Bapak lalu dilaporkan orang gimana? Dan lagi pula bukti materialnya apa? Nah ya itu. Kok itu dipanggil kan enggak ada kerjaan aja, saya bilang. Ya, Pak kan harus diproses kalau ada laporan. Ya tapi cepat diproses lalu umumkan, tidak memenuhi syarat gitu. Jangan ditunda, enggak diumumkan kan enggak. Gantung ya. Iya, gantung. Jadi perdebatan terus-menerus. Iya. Baik, Pak. Tapi katanya ada pasal berapa dari revisi ini yang mereka juga ribut protes, pasal 45 kalau nggak salah. Yang berita bohong yang menimbulkan keonaran juga. Iya itu. Iya tuh diberi tafsir. Yang dimaksud keonaran itu berita bohong itu kan ada di Undang-Undang nomor 1 tahun 46. Oh, karena iya kan? adopsi dari sana. Iya, lalu kita katakan yang dimaksud keonaran, diberi penjelasan tuh. Yang dimaksud keonaran itu ya ya yang menimbulkan keonaran fisik, perkelahian, saling bakar, saling apa gitu. Saling tuding, saling bikin panggung. Kalau cuma orang berdiskusi lewat media, udahlah lewat medsos biarin aja gitu. Iya, ya itulah bagian dari dan Bang Karni, saya bilang penjara itu udah penuh sekarang. Udah overkapasitas, ngapain menjarakan orang terus. Bang Karni, berapa jumlah penghuni penjara sekarang? Saya sampai Desember kemarin penghuni penjara itu 266.000 orang. Sementara kapasitasnya hanya 137.000. Sudah 2 kali. Ya,
Nggak kok mau menjarakan orang lagi, biarin aja lah. Kasus sampai terbakar orang napi kebakaran Iya, di sampai kebakaran lapas nggak bisa lari dan Banten bertumpuk-tumpuk kan. karena numpuk pasti. Mm-mm. Baik Pak, nah ini kalau kita lanjutkan, ini kan juga ada kasus baru terjadi nih. Dengan ditahannya Habib Bahar Bahar. bin Smith. Tuduhannya juga sama bahwa dia bikin ITE juga, bahwa dia berita bohong yang menimbulkan keonaran. Nah, ini bagaimana? Tapi sebelumnya ada didahului juga dengan dia mengkritik keras kasar Pak Dudung ya. Pak Dudung, Jenderal Dudung. Nah, ini bagaimana sebagai Menko Polhukam Pak Menko melihat? Begini, saya tidak intervensi ke dalam kasus itu karena itu tuduhannya kan bukan hanya soal Pak Dudung ya. Enggak, tuduhannya malah enggak menyinggung soal Pak Dudung. Iya, tidak Pak Dudung. Nanti kita dengarkan dulu lah anunya. Pokoknya dia sudah tersangka, lalu kita dengarkan. Saya sudah katakan, jangan main-main kalau orang salahnya dicari-cari nanti rakyat akan tahu. Oleh sebab itu dakwaan itu harus tegas. Apa yang didakwakan, kapan dilakukan, apa buktinya, siapa saksinya itu harus jelas. Kalau enggak nanti rame saya bilang. Oleh sebab itu ya biar aja itu berjalan dulu lah. Kan banyak sekali kan pasal-pasal yang ditujukan, kemudian isu-isu yang ini kan saya kira tidak soal Pak Dudung. Kalau soal Pak Dudung itu mungkin terlalu remeh lah untuk diperkarakan karena Pak Dudungnya sendiri kan tidak apa-apa juga. Pak Dudung kan tidak pernah mengadu. Iya. Iya kan? Dan lagi pula, ya tapi ini menimbulkan apa ya? Polemik di masyarakat. Memang iya. Artinya mungkin perlu penjelasan segera dari penegak Polri. hukum. Ini sebenarnya Nanti apa yang ya. terjadi? Nanti kita kawal lah kalau itu agar segera dijelaskan pasal-pasalnya supaya diingat untuk menetapkan tersangka Bahar ini saksinya pada saat dipanggil itu udah lebih dari 31 orang saksi. Nah, terus berkembang sampai sekarang sudah lebih dari 50 orang menyaksikan menjadi saksi baik saksi ahli maupun saksi fakta. Itu yang sudah dilakukan sehingga saya katakan jangan main-main, harus jelas lah kepada masyarakat gitu. Karena nanti kalau enggak, nanti suatu saat kasus seperti ini akan menimpa Anda. Kalau Anda sewenang-wenang terhadap orang, suatu saat Anda tidak di situ menimpa Anda bahaya. Sebab itu dari sekarang harus benar nih menegakkan hukum. Kalau orang tidak salah jangan. Tapi kalau salah jangan takut kepada siapapun, kepada jenis makhluk apapun gitu. Apakah itu orang apa, udah. Kalau memang salah sikat aja. Kan gitu, ini untuk melindungi masyarakat kan. Tapi kalau tidak salah jangan gitu. Saya selalu begitu dan saya selalu koordinasi juga dengan Bareskrim, dengan Polda di mana nangani gitu. Saya katakan hati-hati gitu. Dan itu tadi lagi saya bilang penjara sudah penuh, saya belum punya anggaran untuk pembangunan itu. Saya udah punya tanah loh, Bang Karni banyak itu ribuan meter persegi gitu. Sudah 1.312 hektar. Kalau mau membangun penjara saya sudah bisa minta ke Bu Menteri Keuangan, tolong nih saya perlu 100 hektar untuk bangun penjara. Tapi uang membangunnya itu kan belum ada. Penjaranya udah penuh. Jadi yang kalau sepele-sepele itu selesaikan di luar aja lah. Baik-baik gitu. Ya kalau saya bukan hanya itu. Gimana? Yang paling penting sekali itu seperti yang kita pernah diskusikan di ILC juga. Pemakaian narkoba itu dikeluarin aja semua dari sana. Itu 51%, Bang. Makanya. 51% penghuni penjara itu narkoba dan kita ngasih makan sehari 48.000, kalikan aja itu setahun sekian triliun hanya untuk ngasih makan orang narkoba, belum lagi tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya itu kan harus disediakan oleh negara karena itu hak asasi. Iya deh, di Jerman pemakai itu malah dikasih lapangan kerja.
Bukan lapangan kayak lapangan bola. Oh, untuk Boleh pakai di situ. boleh pakai malahan. Nah, itu dia. Malah di drop. Biar Yang cepat mau mati mati. biar aja. cepat mati maksudnya. Jadi bukan jadi Iya. penjarain, kasih makan. Iya. Jadi ya kita ketinggalan banget dalam hal itu, dalam hal penegakan hukum itu karena undang-undangnya itu ambivalen, bisa dipidana, bisa direhab, depend on udah. Ya, ya. Bagaimana Pak? Sepertinya lumayan landai keamanan dan ketertiban Iya, di akhir dan di awal tahun ini. iya. Walaupun COVID masih mengancam. Iya, saya Bang Karni ya, mumpung saya gembira hasil survei ini kepercayaan kepada pemerintah kan 72%, 71 dan 72 tergantung lembaga surveinya mana. Tapi tidak ada yang di bawah 71 kan. 5 lembaga survei terkemuka, Kompas, MSMC, Burhan Muhtadi, kemudian Yunarto Wijaya, Poltreking dan sebagainya itu kan di atas. Kepercayaan kepada pemerintah bagus. Meskipun di medsos katanya kepercayaan kepada pemerintah ambruk. Enggak, itu hasil survei. Dan kebetulan yang bidang politik dan keamanan tuh nomor 1 peringkatnya. Iya kan? Nomor 1 peringkatnya sekarang. Politik keamanan, hukum rendah. Tetapi rendahnya hukum ini itu masih lebih tinggi daripada ketika saya diberi tugas oleh Pak Jokowi. Ketika saya beri tugas Pak Jokowi, Pak Mahfud, Anda tangani ini survei hukum, ini hanya 49,4 waktu itu. Nah sekarang kan 53. Naik gitu. Meskipun ini masih terendah gitu. Artinya ada persepsi publik itu juga lebih objektif melihat perkembangannya. Apalagi setahun terakhir ya. Demokrasi turun, ya demokrasi turun. Tapi di seluruh dunia juga turun demokrasi. Ya kan karena COVID orang tidak diberi kebebasan. Jangan ke sana, jangan ngomong ini, jangan ngomong dan macam-macam kan. Karena COVID. Ya tapi demokrasi itu di negara kita kalau menurut organ PBB yang meneliti demokrasi di sebuah negara, kita itu 2019 sampai 2020 kemarin itu demokrasinya terburuk sejak kita reformasi. Ya. Ya artinya memang kurvanya paling bawah udah. Iya memang itulah yang saya katakan di indeks kita sendiri turun memang secara umum. Ya karena itu tadi kita misalnya melarang orang pergi, tidak boleh begini, tidak boleh begitu dan sebagainya. Ya itu harus diakui. Cuma seperti sering saya katakan di Amerika juga turun kan. Kenapa? Karena di Amerika tuntutan orang itu merasa demokrasinya dikangkangi karena hak berekspresinya ketika COVID ini dibatasi. Kalau di Indonesia hak ekonominya, tapi sama aja menyebabkan demokrasi turun secara umum. Tapi kita tidak excuse ya, silakan aja itu persepsi masyarakat dan kita hargai gitu. Cuma seperti sering saya katakan, oke lah Anda menilai, tapi jangan ditolak dong kalau kami menjelaskan fakta juga kan gitu aja. Mau kritik itu bagian dari demokrasi. Ya artinya dua-dua aja, pemerintah beri penjelasan juga. Iya. Bagian demokrasi juga. Iya. Kalau saya sendiri kan senang kalau ada kritik gitu. Pertama agar saya tidak melakukan sesuatu dan bisa bilang ke teman-teman, hati-hati loh kawan, hai pemerintah, ini orang tahu loh ada gini. Nah, itu loh. Saya senang kalau ada kritik. Yang kedua, agar saya bisa menjelaskan bahwa itu salah kalau salah gitu. Jadi semuanya itu bisa ngerem. Pertama kesewenang-wenangan agak rem. Di sana juga kalau mau timbul kerusuhan kita jelaskan, jangan ini loh faktanya. Kan gitu. Nah, sehingga saya tidak pernah menolak tuh kritik-kritik, silakan, malah bagus saya bilang orang ngeritik kok mau dilarang. Gitu. Baik Pak Menko, terima kasih banyak. Terima kasih Bang Karni. Telah datang sore ini dan Pak Menko juga harus melanjutkan tugasnya demi negara. Iya betul. Dan jauh lebih sibuk jadinya sejak jadi Menko Polhukam. Pemirsa, kita bertemu Karni Ilyas Club yang akan datang.